Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alimna bima yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jemaah sekalian, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur akan nikmat-nikmatnya. Dan setelah itu juga kita tidak lupa tentunya untuk bersalawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, alhamdulillah kita masih di bulan Dzulhijjah. Kita tentu berdoa semoga semua kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan terkhusus di 10 hari bulan Dzulhijjah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian, untuk itu saya ingin mengajak kepada kita sekalian sama-sama kita mentadabburi satu ayat di surah Ad-Dukhan ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama bakat alaihimus samaa'u wal ardh, maka langit dan bumi tidak menangisi kepergian mereka. Ayat ini nanti dijelaskan oleh beberapa hadis dan penjelasan para sahabat tentang makna bahwa langit dan bumi tidak menangisi kepergian atau kematian beberapa kelompok manusia. Ya. Siapakah mereka yang tidak ditangisi? Dijelaskan oleh beberapa hadis. Yang pertama, wa akhrajat Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengeluarkan juga Abu Naim, Abu Ya'la, Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Abi Hatim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min insanin illa lahu babani fis sama'." Tidak satupun manusia kecuali mereka, jadi kita semua ini memiliki dua pintu di langit. Jadi kita, kata Rasulullah SAW, memiliki dua pintu di langit. Babun yas'adu amaluhu fihi. Pintu pertama adalah pintu di mana amalan kita naik ke atas, melewati pintu itu. Wa babun yanzilu minhu rizquhu. Pintu kedua adalah pintu di mana rezeki kita turun. Ya. Fa idza mata al-'abdul mu'min bakaya alaihi. Jika seorang hamba yang beriman meninggal dunia, maka dua pintu itu akan menangis atas kematian hamba itu. Ya. Nah, siapa atau apa alasannya? Kita dengarkan penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa suatu saat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat sepupu Rasulullah ini, ditanya tentang ayat di surah Ad-Dukhan ini. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardh, hal tabki as-sama'u wal ardu ala ahadin? Wahai Ibnu Abbas, ayat ini menyebut langit dan bumi tidak menangis kepergian mereka. Apakah langit dan bumi menangisi kematian seseorang?
Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Na'am, iya. Innahu laisa ahadun minal khalaiq illa lahu babun fis sama'i yanzilu minhu rizquhu wa fihi yas'adu amaluhu." Tidak seorang pun manusia kecuali memiliki dua pintu di langit. Satu pintu di mana rezekinya turun, satu pintu lagi di mana amalan hamba itu naik ke atas. Kita potong sedikit. Kalimat tadi, pintu di mana rezeki kita turun, itu memberikan bukti bahwa rezeki kita itu memang di langit, bukan di dunia. Rezeki kita ada di langit, carinya di bumi. Dan ini mempertegas dan diperkuat oleh ayat dalam surah Ad-Dariyat yang kita sering dengar, Bapak Ibu jamaah sekalian. Allah berfirman, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit rezeki kalian dan apa saja yang telah dipersiapkan dan dijanjikan oleh Allah. Kalau kita paham dengan baik, siapapun kaum muslimin yang paham ayat ini bahwa rezeki kita di langit, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, istilah rezeki tertukar itu tidak benar. Tidak ada rezeki tertukar. Rezeki tidak akan salah sasaran. Sebagaimana ruh kita nanti di hari kiamat itu tidak akan salah sasaran, kembali ke jasad di mana dia pernah hidup. Ya, jadi nanti Pak di hari kiamat, Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Kan kalau orang mati ruhnya pergi. Nanti di hari kiamat ruh itu akan kembali ke jasad si fulan. Ya. Tidak mungkin ruh saya itu masuk ke jasadnya orang lain. Dia tidak akan salah sasaran. Karena pada tubuh kita ada namanya tulang ekor yang berfungsi seperti kotak hitam dalam pesawat. Begitulah rezeki. Rezeki itu tidak akan salah sasaran. Tidak ada istilah tertukar atau istilah orang Makassar ada, Bapak Ibu masih ingat istilah dilaci. Jadi ada kisah, ada bapak-bapak, seorang suami pulang dia ke rumahnya, dodong, nah bilang istrinya, ngapa no dorong kamu mah? Lah dede, pace sental lah sagan. Kenapa? Iya, kau dinjogangku, pasar kan. Nalacik kan. Harusnya saya yang laku barang saya, tapi karena dia pintar bicara, nah nyonyo tinjo semua, pabal dia, akhirnya dia yang laku, dilacik kan. Maka itu tidak benar, karena rezeki itu tidak tertukar. Yang harus kita pahami adalah rezeki itu di langit. Kalau kita sudah berupaya untuk mencarinya, mendapatkannya, tidak didapat, bukan dia diambil orang, dia belum turun. Itulah sebabnya kita sering dengar teks doa yang sangat baik. Ya Allah, jika rezekiku masih ada di langit, maka turunkanlah. Jika dia jauh, maka dekatkanlah. Itu betul. Jadi rezeki itu memang di langit, tidak ada dan tidak perlu khawatir dia diambil orang. Kita kembali ke hadis kita. Kemudian beliau mengatakan, fa idza matal mu'min, jika seorang hamba meninggal yang beriman, uglika babu fis sama'il ladzi yas'adu 'amaluhu fihi wa yanzilu minhu rizquhu. Jika seorang hamba yang beriman meninggal, maka pintunya yang di langit itu tertutup. Dia akan tertutup. Sudah selesai. Faqad baka alaihi, maka langit yang tertutup, pintu langit yang tertutup itu pun menangis karena hamba itu tidak lagi mengamalkan amalan yang amalannya naik melewatinya. Itu menyebabkan dia menangis. Pintu yang kedua juga menangis karena rezekinya tidak turun lagi kepadanya. Kemudian Ibnu Abbas menyambung, wa idza faqadahu musallahu minal ardi alladzi kana yusalli fihi wa yadhkurullaha fihi. Begitu juga bumi akan menangisi kepergian hamba itu. Salah satu bentuknya
adalah bumi atau tanah yang dia biasa sholat di atasnya dan dia biasa berzikir padanya. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, sambungannya sedikit. Wa inna qauma fir'aun lam yakun lahum fil ardi atharun salihah wa lam yakun yas'adu ila Allahi minhum khair falam tabki alaihimus sama' wal ard. Adapun kaumnya Fir'aun, mereka tidak pernah meninggalkan jejak yang baik di muka bumi ini, ya, dan tidak pernah ada amalan baiknya naik ke Allah, ke langit, maka langit dan bumi tidak akan menangisi kepergiannya. Jadi orang-orang yang tidak ditangisi kepergiannya adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Ya, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, kalimat terakhir, jejak-jejak kebaikan. Nah, itulah sebabnya yang pertama yang perlu kita ulangi bahwa ibu bapak yang pernah menyumbang ke masjid, ya, lalu suatu saat terjadi renovasi, tidak usah bersedih bahwa itu sumbanganku dulu tegel di masjid atau karpetku, tidak jalan nih pahalanya kan, tidak dipakai nih. Jangan khawatir, dia tetap jalan. Karena ada jejaknya, ada bekasnya di situ. Dan itu ditegaskan kembali dalam surah Yasin tentang amal jariah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sungguh kami akan mencatat, kamilah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan kami akan catat dengan baik apa amalan mereka dan semua jejak-jejaknya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, tempat-tempat sholat kita itu akan menangisi kepergian kita. Nah, inilah sebabnya dan kita semua tahu kalau kita selesai sholat wajib, kalau ada sunnah ba'diyahnya itu sholat seperti zuhur, maghrib dan isya, maka sebaiknya memang setelah kita sholat salam ke kanan dan ke kiri, berzikir, berdoa. Kalau mau berdiri sholat sunnah itu disunnahkan untuk bergeser, ya, berpindah. Tapi pindahnya, bergesernya sedikit saja, tidak usah terlalu jauh, Pak. Bergesernya satu jengkal ke depan atau satu jengkal ke belakang, ke kiri atau ke kanan. Ada masih banyak di antara saudara-saudara kita yang kalau bergeser jauh sekali, jauh. Misalnya Pak, ini soft pertama tadi ada si A di sini, B, C dan seterusnya. Ini selesai sholat, selesai berzikir, dia mau berdiri untuk sholat sunnah. Akhirnya minta izin sama tetangganya, Pak Tabe, saya mau sholat sunnah, kita tukaran. Bilang temannya, iya tukaran. Akhirnya dia tukaran ke sini, dia ke sana. Yang di sana juga bilang, ya kita tukaran Pak, saya juga mau sholat sunnah. Akhirnya nanti sampai di ujung sana baru dia sholat sunnah. Itu karena ya pemahamannya tentang sholat sunnah itu bergeser, dan bergesernya terlalu jauh. Padahal dia bisa maju sedikit, itu sudah bergeser namanya. Ya. Yang sedikit agak jauh dari sunnah adalah saudara kita berdiri di saf pertama, ketika mau sholat sunnah dia jauh ke belakang. Itu sebenarnya kurang pas. Kenapa? Karena dia akan menghalangi nanti orang yang ada di depan yang mau keluar. Kalau dia mundur ke belakang, yang di belakang mundur ke belakang lagi, kasihan, bisa dipepet dia sampai di saf perempuan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, hadis ini pula memberikan petunjuk kepada kita bahwa sebaiknya Bapak Ibu kalau kita sholat di satu masjid, minta maaf Pak, bahasanya kurang sopan kayaknya, jangan sampai kita mengkapling tempat di masjid. Tidak boleh dan makruh, ya, sebutkan dalam beberapa riwayat, makruh hukumnya mengkapling tempat di masjid untuk selama-lamanya. Yang boleh mengkapling
mengkapling tempat di masjid adalah untuk sementara. Misalnya Bapak datang duluan. Bapak datang duluan di masjid di shop pertama, misalnya hari Jumat. Tahu-tahu kepepet untuk buang air, maka boleh mengkaplingnya, taruh di situ, taruh saja ada di situ, baru kemudian ke toilet untuk memberikan tanda bahwa saya sudah di situ. Itu boleh. Tapi kalau untuk selama-lamanya, pokoknya di situ terus, itu kurang bagus. Kita menginginkan setiap jengkal tanah itu kita ada di situ, pernah berdiri di situ. Saya izinkan saya karena sudah, alhamdulillah sudah cukup sering saya ceramah di sini. Saya minta izin untuk sedikit lebih santai. Saya ada cerita Pak, ini kisah nyata. Keluarga, tidak apa-apa. Keluarga teman saya di Panciro cerita. Ini hubungannya dengan kapling tempat masjid. Cerita lucu. Jadi ini bapak sakit di rumah sakit. Ada rumah sakit di Panciro namanya Rumah Sakit Thalia. Mungkin pernah dengar. Dirawatlah bapak itu di rumah sakit tersebut. Beberapa lama di rumah sakit, dia bilang sama keluarganya, "Era mau terena, bawa saya pulang ke rumah. Saya tidak mau mati di rumah sakit. Saya mau mati di rumah saja." Dan itu memberikan petunjuk bahwa orang, tidak ada seorang pun yang mengerti kapan dia mati. Tapi perasaan bahwa dia mau mati itu ada. Semua orang itu pasti detik-detik itu dia tahu bahwa sebentar lagi dia mati, itu ada. Dan bahkan bapak ibu sering lihat di film, di sinetron itu kalau ada bapak-bapak sudah sakit keras, lalu anaknya bilang, "Bertahanlah bapak, saya akan pergi cari obat." Apa dia bilang? "Sudahlah nak, kau tidak usah capek-capek cari obat. Sepertinya sebentar lagi saya mati. Cuma saya minta kau laksanakan wasiat saya." Biasa Pak dengar begitu. Alhasil setelah berembuk dengan rumah sakit, tim dokter, ya diizinkanlah dia pulang. Betul. Sampai di rumah beberapa jam sebelum dia meninggal dunia, dia berwasiat. Dia bilang, "Puna mati salana pawan saya Pak Imam, karena sambayangnya ritampakku biasa ke sambayang. Nanti kalau saya mati nak, tolong kasih tahu Pak Imam di masjid, tolong sholatkan saya, ya jenazah saya di tempat di mana saya sering berdiri untuk sholat." Ternyata ya, yang akhirnya tidak bisa dilaksanakan wasiatnya, dia itu selalu berdiri di sudut sana. Bukan maksud di sudut situ. Tidak mungkin orang sholat jenazah di sudut situ. Jadi wasiatnya tidak bisa dilaksanakan. Alhasil stresinya adalah kita diharapkan untuk bisa meninggalkan jejak di setiap tempat di muka bumi ini, meninggalkan jejak yang baik, dan itulah yang akan menangisi kebahagiaan kita. Masih bisa 2 hadis saya baca. Ini agak banyak. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW, ini ya, "Ma min 'abdin yasjudu sajdatan lillahi fi buq'atin min buqa'il ardi illa syahidat lahu yaumal qiyamah wa bakat alaihi yauma yamut." Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba pernah bersujud satu sujud di satu jengkal dari bumi ini, kecuali nanti bumi itu, tempat di mana dia sujud itu akan bersaksi untuknya di hari kiamat, dan dia akan menangisi kepergian hamba itu. Jadi ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa tempat-tempat yang biasa kita berbuat baik di atasnya itu akan bersaksi untuk kita di hari kiamat. Benda yang paling jelas disebutkan oleh Nabi yang akan bersaksi untuk kita hari kiamat adalah, di hari kiamat nanti adalah Hajar Aswad.
Hajar Aswad, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Hajar Aswad, siapapun yang pernah menciumnya atau menyentuhnya atau bahkan sekedar lewat di hadapannya, Hajar Aswad akan bersaksi untuknya. Nah, ini berita gembira yang pernah umroh atau berhaji. Dan ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, saya lupa nama orang ini. Dia seorang orientalis, pernah saya tidak tahu apakah dia masuk Islam. Dia meneliti apa isinya itu Hajar Aswad. Kenapa Nabi bilang dia akan bersaksi di hari kiamat, siapapun yang pernah menciumnya bahkan sekedar melewatinya. Ternyata isinya Hajar Aswad itu ada semacam radiologi. Dia merekam semua yang lewat. Nah, ternyata secara umum bumi juga merekam. Bumi itu merekam siapa yang pernah ada di atasnya yang melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ini Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita baca satu lagi yang akan lebih jelas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innal mu'mina idza mata baka alaihi musallahu minal ard. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, jika dia meninggal dunia, maka musallanya, tempat di mana dia sering berdiri untuk sholat, akan menangisi kepergiannya. Lalu beliau membaca ayat, fama bakat alaihimus sama'u wal ard, maka langit dan bumi tidak akan menangisi kepergian mereka, yaitu Fir'aun, kaumnya, dan orang-orang yang semisal dengannya. Hadis yang terakhir, nanti kita sisa untuk tanya jawab. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, beliau mengatakan, inna abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, idza mata, kalau dia meninggal dunia, tanadat buqaul ardh, bumi itu yang dia biasa berdiri di atasnya itu saling menyeru, saling memanggil, memberitahu bahwa mata Abdullahil mu'min. Jadi bumi yang ada di sini, bumi yang ada di sana, itu saling memberitahu bahwa si fulan, hamba Allah yang soleh itu telah meninggal dunia. Fabaka alaihil ardu was sama. Dengan berita itu langit dan bumi pun kemudian menangis atas kepergian hamba yang soleh itu. Fayaqulur rahman. Mendapatkan kejadian itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya kepada langit dan bumi yang menangisi kepergian hamba itu, dan Allah lebih tahu. Jadi Allah tahu, tapi Allah bertanya untuk memberikan penjelasan kepada kita apa sebabnya dia menangis. Fayaqulur rahman ma yubkikuma ala abdi. Kenapa kalian menangis? Apa sebabnya kalian menangisi hambaku itu yang menangis, yang mati? Fayaqulan, maka langit dan bumi menjawab, Rabbana, wahai Tuhan kami, bagaimana mungkin kami tidak menangisinya? Lam yamshi fi na'iyatin minna qattun illa wa huwa yadhkuru. Sungguh tidaklah dia melewati satu jengkal tanah kecuali di situ dia selalu berzikir kepadamu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini mengingatkan kita banyak hal, terutama saya secara pribadi, bahwa mari kita memanfaatkan waktu-waktu senggang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang sering kita lalai adalah ketika kita berada di lampu merah. Ada itu lampu merah yang agak lama, biasa tak 2 menit. Itu biasa membuat kita lalai. Saya, ini pengalaman pribadi, Pak. Saya kalau naik motor, lama mana? 2 menit. Kalau saya tidak salah yang di Veterani di playover itu 2 menit kayaknya. Dia slow nah. Nanti 8, 7, 6, 5, baru 3 sudah klakson orang. Maksud saya adalah itu sebenarnya adalah waktu di mana kita punya kesempatan yang baik untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam 2 detik kita bisa melakukan
satu zikir yang pahalanya sangat besar, yang Rasulullah bilang kalimatani khafifatani fil lisan, ada dua kalimat yang ringan di lidah, habibatani 'inda rahman, sangat dicintai oleh Allah, tsaqilatani fil mizan, dia berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 detik. Tapi sayang sekali kita sering lalai ya memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang baik seperti itu. Terakhir, Ibu jamaah sekalian, semua hadis yang kita baca sebagai penjelas dari ayat yang kita mengingatkan kita satu wasiat orang tua kita dulu. Orang tua kita itu biasa bilang begini, Pak, dulu. Pasti Bapak ingat ini kalimat. Jadilah kalian manusia yang lahir dalam keadaan menangis, sedangkan semua orang bergembira menerima dan menyambut kedatanganmu. Matilah engkau dalam keadaan gembira, sedangkan semua orang menangis akan kepergianmu. Lahir dalam keadaan menangis, sedangkan semua orang menolak kedatanganmu. Kau mati dalam keadaan menangis, bersedih, sedangkan semua orang bergembira atas kepergianmu. Pacenan itu talah saga. Mati Iwan, bukan Pak Irwan ya. Iwan, mati Iwan. Iwan naik. Jawab Pak Botoro kan. Salaman tom ikut ayam matian aja. Itu kan tidak enak. Orang justru menantikan kematian kita. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, pelajaran penting dari ayat ini, mari kita selalu berusaha meninggalkan jejak-jejak yang baik di muka bumi ini. Mudah-mudahan mereka akan menangisi kepergian kita dan kita bergembira menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekira ini Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa sebagai tambahan pencerahan untuk kita sekalian. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu kita diskusikan? Silakan. Inilah kamera, inilah makutan. Assalamualaikum. Kamera. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Ustaz tadi mengenai orang yang mati. Iya. Ini kan biasanya kalau ada orang mati itu kan orang mengatakan bahwa itu adalah musibah. Sebenarnya musibah kepada siapa? Ya, karena saya kira itu merupakan takdir yang harus kita terima. Kenapa mesti musibah? Apakah musibah kepada keluarga atau musibah kepada almarhum atau almarhumah? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, itu kan kalau orang mau nyumbang di masjid, misalnya menyumbang karpet, kan begitu kita niatkan sudah dicatat oleh malaikat. Ya. Begitu Ustaz. Ya, sudah dicatat oleh malaikat. Misalnya seorang caleg, dia sudah menyumbang karpet, tapi setelah selesai pemilihan tidak terpilih, diambil kembali karpetnya. Gimana itu Ustaz? Ya. Ya. Saya kira itu Ustaz. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama adalah yang perlu kita pahami bersama bahwa musibah itu
terbagi tiga. Musibah terbagi tiga. Ada musibah yang datang sebagai ujian. Ada musibah yang datang sebagai teguran. Ada musibah yang datang sebagai adab. Untungnya kita umat Islam yang berhubungan dengan musibah berupa adab itu ditahan oleh Allah dengan dua senjata. Yang pertama, kehadiran Rasulullah. Yang kedua adalah dengan istighfar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam silahan. Kami dulu mempunyai dua senjata menghadapi adab, yaitu adanya Rasulullah hidup di tengah-tengah kami. Setelah Rasulullah meninggal, alhamdulillah masih ada satu, yaitu istighfar. Dan itu dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Anfal. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengadab kaum muslimin kalau kau masih ada di situ, wahai Rasulullah. Setelah Rasulullah meninggal, Allah menyambung ayatnya. Dan Allah tidak akan mengadab mereka kalau mereka masih beristighfar. Jadi salah satu cara kiat menahan adab adalah dengan memperbanyak istighfar. Tapi kedua bagian yang pertama, musibah itu ada yang berupa adab, berupa ujian, ada yang berupa teguran. Nah, sekarang bagaimana cara membedakan musibah yang datang ini dia ujian atau dia teguran atau dia adab? Ulama mengatakan kalau dia orang baik, berada dalam posisi yang baik, datang musibah itu artinya ujian. Mirip dengan anak sekolah. Anak sekolah tidak bikin kesalahan, tapi saat untuk ujian, ya dia harus ikut ujian. Untuk apa itu? Supaya dia naik tingkat. Ya. Orang kena misalnya terjatuh, itu adalah ujian. Kapan dia supaya dia semakin naik, kena masalah. Ya. Kalau dia orang baik, berada pada posisi yang tidak baik, datang musibah, itu artinya teguran. Dan biasanya untuk orang-orang yang soleh, yang dekat kepada Allah, itu tegurannya cepat. Kita kasih contoh seperti kisah yang sering diceritakan tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah menceritakan dirinya lagi berdiri di depan rumahnya sambil menghafal, lewat seorang perempuan, tersingkap betisnya karena angin. Imam Syafi'i tidak sengaja lihat betis perempuan itu, ya, hilang hafalannya, langsung hilang hafalannya, buyar hafalannya. Itu teguran karena dia orang baik, berada pada posisi yang tidak baik, kena teguran. Tapi kalau macam saya, kita lihat yang lebih dari itu, insya Allah tidak ada yang hilang. Apa yang mau hilang? Tidak ada hafalannya. Nah, sekarang kalau dia orang jahat, berada pada posisi yang buruk, datang musibah, itulah adab. Nah, sekarang bagaimana dengan kematian? Apakah dia musibah? Kematian itu musibah, dan Allah yang sebut, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa basyiril ladzina amanu. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman kalau dia kena musibah. Nah, salah satunya adalah musibah kematian. Nah, sekarang kalau dia musibah untuk siapa? Musibah untuk siapa? Musibah untuk keluarganya. Dalam bentuk apa? Itu bentuk ujian, bukan teguran, bukan adab. Orang yang mati bukan musibah untuk dia,
Kematian adalah musibah untuk keluarganya, yang bentuk musibah itu adalah bentuk ujian. Apakah dia bisa bersabar dengan kepergian orang yang dicintainya itu, orang yang dibutuhkannya, maka dia berupa ujian, ya, dan ujian untuk keluarganya. Yang kedua, kita semua tahu dan paham bahwa semua yang kita lakukan dia dicatat oleh para malaikat. Tapi izinkan saya sedikit agak melebar. Keuntungan dalam agama kita, kalau kita berbuat baik, jangankan melakukannya, berniat saja dia sudah tercatat. Tapi kalau berbuat jahat, itu tidak langsung dicatat. Datang riwayat bahwa kalau ada seorang hamba melakukan keburukan, itu Allah suruh tahan malaikat, jangan catat dia sebagai dosa sampai maghrib. Jadi kalau ada orang melakukan dosa, tapi dosanya bukan dosa besar, dosa yang umum terjadi, Allah mengatakan tunda penulisan dia sebagai pelaku dosa sampai maghrib. Kalau dia bertobat sebelum maghrib, maka dihapus. Tapi dia tetap ada, ditulis, tapi kayak dicoret. Iya, dia bukan sebagai sebuah dosa. Dia tetap ada di situ bahwa si fulan pernah melakukan ini. Untuk apa itu? Untuk menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa semua yang pernah kita lakukan tercatat dengan rapi. Iya. Jadi itulah sebabnya kalau mau bikin dosa, jangan bikin dosa di malam hari. Jangan. Dosa di malam hari besar, Pak. Besar hukumannya. Makanya Allah mengatakan wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Insyaallah kita jelaskan nanti di waktu yang lain. Alhasil bahwa bagaimana dengan orang yang bersedekah di masjid? Apakah sudah dicatat? Hukum asalnya dia dicatat berdasarkan banyak dalil. Hanya saja kita harus kembali kepada masalah niat. Tentu perbuatan orang akan sangat dipengaruhi oleh niatnya, dan semua orang akan pasti punya niat. Yang dalam bahasa kriminal, niat ada satunya lagi namanya motif, ya Pak, dalam bahasa kriminal. Katakan jangan saya deh, fulan dia mencalek seperti yang disebutkan oleh dia calon anggota dewan, mencalonkan diri, sumbang ke masjid karpet, pasti dia berniat. Mudah-mudahan dengan sumbangan ini jamaah masjid memilih saya. Bahkan bisa kita prediksi ada niat berikutnya yang pernah kita jelaskan bahwa satu perbuatan bisa banyak niatnya. Tapi kalau tidak napilih dia, aku ambil kembali. Dan betul, tidak terpilih, diambil kembali. Apakah itu batal? Batal kebaikan? Batal. Dia dicatat bahwa si fulan menyumbang 10 meter karpet. Itu kan belum catatan paten, belum kena stempel, baru ditulis. Ya. Begitu diambil kembali sumbangannya, ya dicoret. Ya. Jadi dia tercatat, begitu dia batalkan amalannya, selesai, dicoret juga. Jadi salah sendiri. Bagaimana dengan benda yang dia ambil itu? Ya, dia ada bekasnya, Ustaz. Ada bekasnya, tapi terhapus juga karena ambil dia kembali. Jadi dia tidak tercatat sebagai pahala. Ya. Wallahu a'lam. Ada sedikit yang aneh yang sama-sama kita dengar. Ada seorang bapak yang biasa menyumbangkan air untuk warganya, tapi karena dia tidak terpilih, dia putus saluran air itu ke rumah warga. Ya, banyak yang mendukung, banyak juga yang menyesali. Yang sebenarnya perlu disesali. Jangan kau batalkan amalan baikmu itu. Iya. Karena dia harus mengakui bahwa ya sudah takdir Anda tidak terpilih. Begitu Pak, kira-kira Pak? Ya insya Allah. Ya. Baik ya, terakhir Pak. Ya. Silakan. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dikasih mikrofon. Ya.
Terkait rezeki tadi, Iya Pak. surah kalau tidak saya surah ke-51 ya. Iya. Yang saya sempat catat-catat. Iya Pak. Jadi di situ ada 3 kata. Ada kata wafis sama, Bisa main. dunia, kemudian rezeki, kemudian yang ketiga itu tentang yang Allah janjikan. Di tafsir Ibnu Katsir, beliau tafsir ini ayat wafis sama'i rizqukum, itu adalah hujan. Hujan. Kemudian wama tu'adun, yang dijanjikan Allah itu adalah surga buat yang bertakwa. Terkait yang Ustadz tadi sampaikan bahwa rezeki itu di langit, bukan di bumi. Apa kaitannya dengan hujan yang ditafsir oleh Ibnu Katsir ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, sebelum dijawab barangkali saya bertetangga nih, berdekatan. Boleh, mudah-mudahan. Saya langsung aja tanya ya. Kaitannya tadi dengan caleg tadi Pak Ustaz yang Pak Ustaz sampaikan, jelaskan. Ketika orang sudah berniat, saya akan sumbang karpet, tapi kalau saya terpilih, saya ambil kembali. Apakah bukannya itu sudah dicatat bahwa ini jangan perlu dicatat, dia punya niat ini. Kalau sudah punya niat dia, kalau dia tidak terpilih, dia ambil kembali. Ini berangkat dari niat menurut saya, penguatan niat. Gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Iya. Baik. Yang pertama, ayat tentang rezeki di langit, yang kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan dia adalah hujan, maka yang tentu membaca kitab-kitab tafsir sangat baik dan sangat perlu. Dan yang kedua, bahwa ulama memberikan penjelasan kadang-kadang ya mendatangkan riwayat-riwayat atau dari ayat itu sendiri, di banyak ayat. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa umumnya yang disebut hubungan antara rezeki dengan hujan, memang hujan itu bagian dari rezeki. Coba kita baca di surah Nuh, wastaghfir rabbakum innahu kana ghaffara, dan banyak-banyaklah beristighfar kepada Tuhanmu karena Allah itu Maha penerima ampun. Balasannya adalah yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan yang lebat. Di situ maknanya hujan adalah rezeki. Jadi efek istighfar adalah bertambahnya rezeki. Bentuknya adalah hujan. Kita nanti cocokkan dengan apa yang dikatakan Ibnu Katsir tentang tafsir di surah Az-Zariyat. Kita sambung ayatnya. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Bukan cuma hujan, efek baiknya istighfar bukan cuma hujan yang Allah kirimkan sebagai bentuk rezeki, tapi Allah akan memberikan kalian harta yang banyak. Bi amwalin, bukan cuma harta. Yang ketiga adalah wa banin, anak-anak. Dari ayat ini saya belok sedikit. Sebagian ulama kita, bahkan banyak di antara ulama kita, memberikan pesan kepada kita bahwa salah satu obat mandul, kalau ada orang berkeluarga 10 tahun, 12 tahun belum punya anak, banyak-banyaklah beristighfar. Kenapa? Allah akan berikan kalian harta dan anak-anak. Salah satu bentuk rezeki yang lain yang ada hubungannya dengan surah Nuh tadi dan surah Az-Zariyat diperkuat dalam surah Al-Ahqaf, surah yang ke-13 Ar-Ra'd. Nanti Bapak di situ temukan ayat
dan beristighfarlah kepada Tuhanmu, wa yazidukum quwwatan ba'da quwwah. Banyak-banyaklah beristighfar karena Allah akan menambah kekuatanmu dengan kekuatan berikutnya. Jadi rezeki itu ketika kita fokus pada hujan, maka hujan itulah rezeki yang nanti hujan itu akan menumbuhkan, menyuburkan tanah-tanah yang dia akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan baik, dan dia akan berupa rezeki nanti, yang rezeki kalau kita kumpulkan semua ayat, dia selalu berupa harta. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan rezekikanlah, infakkanlah rezeki yang sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Jadi hujan dengan rezeki, memang itu dia adalah bagian dari rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang dia nanti akan memperbanyak jenis rezeki yang lain. Itu maksudnya. Jadi disebutlah di langit ada rezekimu, karena tidak mungkin masuknya rezeki kita di langit, uang turun dari langit, tidak mungkin. Dia dibuatkan proses, itu adalah hujan dari langit. Itu kira-kira Pak, salah satu bentuk jawabannya. Jadi kalau nanti Bapak bayangkan ceramah saya tadi, rezeki kita itu bukan di bumi, rezeki kita di langit. Betul, dia memang di langit. Tapi kemudian ketika kita meminta kepada Allah, dia turunkannya dalam bentuk yang lain, baru kita pergi mencarinya. Wa ma tu'adun, itu surga yang dijanjikan untuk masa yang akan datang. Tapi wa ma tu'adun, makna yang lainnya adalah apa yang dijanjikan, semua yang sudah di list bahwa kamu akan dapat ini dan itu. Setiap tahun kau akan dapat begini dan begitu. Itulah nanti berbicara dengan takdir yang berhubungan dengan rezeki. Begitu kira-kira Pak. Ya, tapi nanti kalau ada hal-hal yang sedikit ini nanti bisa dicek-cek lagi, kita diskusi lagi. Cukup nanti ke anggota dewan. Ini kasihan anggota dewan, jangan anggota dewannya kena. Ya. Orang yang melakukan kebaikan lalu dia berniat untuk membatalkannya, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya itu disuruh tunda. Makanya Bapak ada ayat dalam Al-Qur'an, yutsabbitullahu ma yasha, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus apa yang dikehendakinya dan Allah menetapkan apa yang dikehendakinya. Jadi orang yang melakukan satu perbuatan dan dia berniat untuk membatalkannya, itu bermasalah. Bahkan kalau kita masuk di bab fikih Pak, kalau kita masuk bab fikih, orang yang berada di bulan Ramadan lalu dia berniat untuk tidak berpuasa besok, sekalipun dia berpuasa, batal puasanya, dia tidak sah menjadi satu puasa, dia harus mengqadha puasanya. Besok tidak wajib puasa deh, bulan Ramadan besok tidak wajib puasa, besok dia puasa. Tapi karena dia berniat untuk tidak puasa, sekalipun dia puasa, batal puasanya. Batal puasanya maksudnya tidak sah, dia harus mengqadha puasanya. Tapi saat itu, siang itu dia tidak boleh berbuka. Begitu dalam ilmu fikih. Maka sangat dianjurkan jangan sampai berniat untuk membatalkan. Itulah sebabnya, kita maaf saya agak jauh. Kalau kita sholat, ini mengenai waktu kita masuk sholat, kan 2 rakaat itu Pak kira-kira 2,5 menit. 2,5 menit. Saya masuk, saya tidak lihat ini. Tiba-tiba saya takbir Allahu Akbar, saya ruku, bangkit dari ruku, qomat. Apa yang harus saya lakukan? Batal? Saya batalkan atau saya lanjut? Yang benar adalah lanjut. Dilanjut. Allah. Samiallahu liman. Allahu Akbar, ruku, samiallahu liman hamidah. Qomat. Berarti habis waktu tuh. Habis waktu. Ulama mengatakan, salah satunya dosen saya seorang hakim di Madinah,
Dia bilang lanjut. Kenapa? Ayat mengatakan, Allah berfirman, wala tubtilu a'malakum. Jangan kau batalkan amalanmu. Yang dibatalkan itu kalau baru takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu dibatalkan memang. Tapi kalau sudah ruku, jangan batalkan. Dan ini juga menambah pengetahuan Bapak Ibu. Izinkan saya 1 menit. Salat tahajud batas awalnya setelah salat isya, betul? Batas akhirnya ketika adzan subuh. Ya Pak, sekarang subuh jam 4.50, katakan 4.50. Saya bangun jam 4.45, tapi saya masuk pergi berwudu, ambil waktu 2 menit. Akhirnya tinggal 3 menit. 3 menit bisa 3 rakaat. Tapi apa yang terjadi? Di 2 rakaat masih ada 1 menit. Salam ke kanan, salam ke kiri, selesai. Alhamdulillah tahajud. Tinggal witir. Berdirilah saya, detik-detik tinggal 60 detik. Saya witir. Ini biasanya tidak cukup. Saya takbir, Allahu Akbar. Sudah baca Al-Fatihah, sudah baca yang agak pendek. Saya ruku, bangkit. Azan subuh. Apa yang harus saya lakukan? Bubar midek ke subuh tidak. Ulama kita mengatakan lanjutkan sampai selesai. Jangan mengatakan subuh tidak selesai, tidak didapat witir kan. Dapat karena Anda sudah memulainya. Nah, itulah seperti itu Pak. Jadi hubungannya dengan niatnya itu penting, memang belajar niat. Jadi jangan pernah berniat untuk membatalkan sesuatu. Dia tercatat tapi catatannya belum distempel Pak. Belum dikasih itu. Iya Pak. Jadi bisa dihapus. Segera. Baik. Iya. Bedanya dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan kita tidak berencana besok, maka kalau dia puasa batal. Iya memang. Iya karena kalau puasa sunnah, jangan sampai dibawa pulang di jemaah. Dia samakan dengan Ramadan. Iya puasa wajib. Puasa sunnah, Bapak Ibu jemaah sekalian, terima kasih. Puasa sunnah itu niatnya bisa di hari itu. Bisa di hari itu. Iya. Iya, jam 10 pagi cari makanan. Nah, puasa mati. Betul? Boleh puasa bahkan siang. Siang jam 12 enggak ada makan siang. Puasa mati. Sah niatnya untuk berpuasa dengan syarat dia belum makan tadi pagi. Jadi kalau sudah makan tadi pagi sudah sah. Iya. Terima kasih. Ya. Kalau Ramadan dia berniat, harus niat. Dia berniat karena dia berhubungan dengan kewajiban yang harus dia lakukan di esok harinya. Kalau sunnah kapan saja. Iya. Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Waktu yang lain kita sambung lagi. Habis sholat saja nanti siapa tahu bisa kita bincang-bincang Pak, lebihan. Kasihan nanti bapak-bapak. Ya biasa karena kita itu orang Indonesia bermain perasaan. Biasa dibilang tidak enak kalau sementara ceramah baru Ustaz ceramah baru kita pergi. Jadi nanti insyaallah di sholat isyraq kita bisa duduk-duduk ya Pak. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.